Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan dari buku Hilangnya Sejarah Islam yang Hilang pada bab 4, yaitu yang berjudul Pendirian Negara Islam. Terbunuhnya Ali di tangan Khawarij dan naiknya Muawiyah menjadi khalifah menandai akhir era yang biasa disebut Khulafaur Rasyidin. Bentuk pemerintahan dan masyarakat Islam berubah secara mendasar selama 19 tahun pemerintahan Muawiyah. Sejak 661 Masehi hingga 680 Masehi, berkuasa saat perpecahan dan kekuasaan menguasai Mesir sampai Iran. Keahlian dan kompetensi politik Muawiyah membantu mencegah dunia Islam jatuh ke dalam anarkisme total, yang karenanya mungkin tak bisa bangkit lagi. Tetapi pada saat yang sama, beberapa kebijakan dan tindakannya cukup kontroversial sehingga menjadi dasar perpecahan terbesar dalam dunia Islam sekarang. Kekuasaannya menandai awal Khalifahan Umayyah ketika suksesi khalifah diputuskan berdasar keturunan dan tetap berada dalam keluarga Umayyah sampai 750 Masehi, kemudian digantikan oleh keluarga tua di Mekah yang lain, yaitu Abbasiyah Muawiyah. Meskipun sudah usaha lewat arbitrase, solusi nyata bagi perselisihan antara Ali dan Muawiyah tak pernah terjadi. Tahun terakhir kekhalifahan Ali ditandai perpecahan de facto antara kekuasaan Muawiyah dan Ali. Tetapi dengan wafatnya Ali, Muawiyah bebas memperluas kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Ali dan menyatakan dunia Islam di bawah perintahnya. Masjid Dome of Rock dibangun pada akhir 690-an sebagai bagian dari kompleks Masjidil Aqsa di Yerusalem. Rancangannya sebagaimana besar dibuat orang Bizantium dan sebagian dibangun orang Kristen. Khalifah juga mengandalkan negosiasi dan perjanjian dengan lawan-lawan potensial lain. Dalam banyak cara, Muawiyah memerintah seperti pemimpin suku Arab pra-Islam, menggunakan hubungan keluarga, kode kehormatan tak tertulis, dan hadiah untuk melancarkan jalan politiknya. Karena semasa muda ia tinggal di Mekah dan menyaksikan ayahnya memimpin Quraisy, tak diragukan lagi bahwa tradisi lama ini tertanam dalam gaya politiknya. Tetapi pada saat yang sama, Muawiyah mulai mengubah sistem kekhalifahan menjadi monarki. Dialah khalifah pertama yang duduk di tahta dan sholat di area tertutup di masjid yang melindunginya dari kemungkinan pembunuhan. Ia tak lagi mengikuti jejak sederhana dan bersahaja seperti 4 khalifah pertama. Malahan budaya keluarga raja dan istana yang sebelumnya mewarnai kekaisaran Roma dan Sassanid menjadi bagian kekhalifahan. Untuk kali pertama setelah Nabi wafat, khalifah sekedar menjadi yang pertama di antara yang setara. Dan banyak kisah bertahan tentang asketisme 4 pemimpin awal, seperti Umar yang tak dikenali orang biasa atau menolak pengawasan khusus. Muawiyah menjembatani kekhalifahan sederhana sebelumnya dan monarki sesudahnya. Ia berjalan-jalan ke pasar di Damaskus dengan baju bertambah saat menjadi besar dan rumit dibangun oleh para arsiteknya. Salah satu sahabat Nabi yang gugur adalah Abu Ayyub Al-Ansori yang sudah tua. Dia terkenal karena memberikan tempat menginap saat Nabi memasuki Madinah. Ia dikubur di dekat dinding Konstantinopel dan hampir 800 tahun kemudian akan menjadi legenda penuh mitos bagi pasukan Ottoman yang akhirnya mampu menguasai tembok Konstantinopel. Ekspansi juga berlanjut ke Afrika Utara, tempat Bizantium masih memiliki kendali atas wilayah barat, Libya modern. Lingkaran Umayyah yang mengendalikan daerah barat Mesir adalah Uqbah bin Nafi, sahabat Nabi yang berasal dari Mekah. Pada 970 Masehi, ia diperintahkan untuk maju ke Bizantium Afrika sehubungan dengan kemajuan yang menjalar masuk ke wilayah Bizantium di Aegea. Pasukan Uqbah terdiri atas 10.000 tentara berkuda yang ditunjuk sejumlah besar suku loyal Barbar yang baru saja masuk Islam. Ternyata ancaman utama bukanlah kekuatan Bizantium, melainkan suku Berber lokal yang menahan diri secara pelan sebelum pergerakan ke barat dapat dilakukan. Menjelang 650 Masehi, pasukan Umayyah sudah cukup siap untuk berangkat melakukan penaklukan serius melintasi daerah Tunisia, Algeria, dan Maroko modern yang umum disebut Maghribi ke Samudra Atlantik. Peran Uqbah dalam penaklukan ini akan menjadikannya legenda bagi penduduk Muslim Afrika Utara.
Setelah meninggalkan Qairawan pada 680 Masehi, pasukan Uqbah melaju tanpa perlawanan sepanjang daratan tinggal di gurun di selatan pegunungan pesisir sepanjang Mediterania. Salah satu penjelasan yang mungkin tentang penaklukan yang tampak menakjubkan ini adalah perbedaan bahasa, budaya, dan agama antar Berber Afrika Utara dan penguasaan Bizantium. Orang Bizantium memerintah Afrika Utara berbeda jauh dari orang Berber yang mereka kuasai. Suku Berber adalah manusia gurun, lebih dekat dengan orang Arab yang tiba pada 600-an daripada orang Latin dan Yunani kota yang telah berabad-abad memerintah wilayah tersebut. Gerakan Kristen separatis seperti Arianisme dan Donatisme secara terbuka memperdebatkan ortodoksi resmi yang diperkenalkan orang Bizantium dan mungkin telah menyebabkan orang Afrika Utara cenderung lebih dekat dengan Islam. Hal ini memungkinkan pasukan Uqbah terus mendapatkan momentum seperti yang terjadi pada sepanjang awal 60-an, sehingga memasuki Maroko modern dan pantai Atlantik. Kata-kata legendaris yang terucap saat dia mengendarai kudanya memecah ombak samudra menunjukkan sifat religius yang mendalam pada penaklukannya. Ya Allah, jika laut ini tidak menahanku, aku akan melintasi daratan seperti Alexander Agung, mempertahankan agamamu dan memerangi orang kafir. Benar atau tidaknya ia mengucapkan kata-kata itu tak sepenting gambaran heroik yang muncul dalam pikiran berbagai generasi pemimpin militer yang akan membangkitkan Islam Maghribi. Konflik suksesi. Meskipun berhasil menyatukan dunia Islam setelah kekacauan pada masa Khalifah Ali, ada satu keputusan Muawiyah yang menjadikannya sebagai karakter kontroversial dan mengubah bentuk pemerintahan Islam selama 1300 tahun. Berikutnya, ia menunjuk Yazid, anaknya, sebagai penerus tepat sebelum wafat dan menuntut sumpah setia dari orang-orang terkemuka di Damaskus. Ahli sejarah Islam sepanjang waktu berspekulasi mereka alasan Muawiyah melakukan itu terutama mempertimbangkan oposisi terhadap Yazid, tetapi mengingat konteks historis pada masa Muawiyah, kita mudah memahami mengapa terjadi perubahan ke sistem keturunan. Masa Muawiyah menjadi khalifah menunjukkan penekannya pada kesatuan dan keharmonisan politik. Setelah pergolakan politik pada masa Khalifah Ali, tantangan utama Muawiyah menjaga dunia Islam berpadu di bawah satu pemerintahan. Walaupun ia sukses besar, tak ada jaminan seluruh khalifah berikutnya mampu memanfaatkan ancaman luar atau manuver politik untuk menimbulkan perpecahan internal. Dengan demikian, Muawiyah merasa bahwa satu-satunya cara untuk melindungi persatuan dan keharmonisan sosial adalah memotong kemungkinan perang suksesi dan menjadikan kekhalifahan berdasarkan keturunan. Akan tetapi seperti yang telah terjadi, pemilihan Yazid bukannya tanpa kontroversial. Seperti ayahnya, Yazid belum pernah mengenal langsung Nabi dan tak memiliki aura yang terlihat pada para sahabat. Selain itu, ada rumor yang beredar di kota suci Mekah dan Madinah tentang kehidupan Yazid yang penuh dosa. Alkohol, gadis penyanyi, dan kemewahan berlebih mengiringi kehidupan Yazid. Jauh dari gaya hidup beriman dan sederhana seperti yang didakwahkan Nabi. Benar atau tidak, tuduhan itu cukup bagi sebagian orang untuk memberontak, seperti Abdullah bin Az-Zubair, anak Zubair yang menentang Ali. Permasalahan bertambah pelik karena sebagian orang di Irak ingin menyaksikan keturunan Ali mendapatkan gelar khalifah di dunia Islam. Hasan, anak tertua Ali, sudah wafat di Mekah pada pemerintahan Muawiyah, maka dukungan pun jatuh ke tangan Husain, adiknya. Cucu Nabi Muhammad ini tertarik dengan kota Kufa di Mesopotamia karena janji dukungan penduduknya menentang saran Abdullah bin Az-Zubair. Saran Abdullah terbukti tepat. Penduduk Kufa melepaskan dukungannya kepada Husain bahkan sebelum ia sampai. Padahal Husain mengandalkan dukungan tersebut dan berpergian ke Kufa hanya dengan sekitar 70 anggota keluarga dan sahabat. Hampir tak mungkin punya kekuatan untuk menggulingkan Yazid di padang Karbala yang berjarak sekitar 80 km di utara Kufa. Husain dikepung oleh kekuatan Yazid yang kemudian membunuh dia dan pengikutnya. Perang Karbala nantinya menjadi salah satu legenda tentang pendirian aliran baru yang berbeda, yaitu Syiah. Pemberontakan Abdullah bin Az-Zubair tak lebih baik hasilnya. Setelah membunuh Husain, masyarakat di dunia Islam umumnya mendukung perlawanan terhadap pemerintahan Umayyah. Lagi pula Husain adalah cucu kesayangan Nabi. Pembunuhan keturunan Nabi mengejutkan banyak pengikut yang soleh. Abdullah menggunakan oposisi terhadap Yazid untuk mendukung pemberontakan sendiri melawan Bani Umayyah, yang menyatakan di Makkah pada 680 Masehi. Setelah kematian Yazid,
Kendali Bani Umayyah seolah runtuh di mana-mana dunia Islam. Penerus Yazid, seorang anak muda yang sepertinya tak tertarik pada pemerintahan, hanya berkuasa selama beberapa bulan hingga kematiannya. Abdullah menyatakan diri sebagai khalifah dan mendapat sumpah setia dari penduduk Irak, Mesir, dan bahkan golongan pinggiran Suriah itu sendiri. Akan tetapi melalui perpaduan antara politik, kesukuan, dan pertempuran terbuka, Bani Umayyah mampu mengambil alih kendali khalifah di bawah Marwan, salah satu keponakan Muawiyah. Di bawah Marwan dan anaknya Abdul Malik, Bani Umayyah mengambil kembali kendali atas Suriah, Mesir, dan Irak, dan akhirnya memadamkan pemberontakan Abdullah bin Al-Zubair di Mekah. Bani Umayyah bangkit dari ancaman kepunahannya untuk memperoleh kembali kendali penuh atas kerajaan Muslim. Ia pasti bukan kedamaian dan keselamatan yang diharapkan Muawiyah saat menunjuk putranya sebagai khalifah. Akan tetapi, begitu Bani Umayyah mengambil kendali, periode perang saudara antara 600 dan 692 seperti tak lebih dari cegukan kecil. Pada akhir 600-an dan awal 700-an, Bani Umayyah melanjutkan periode kedua, ekspansi militer cepat dan pertumbuhan ekonomi yang akan menandingi periode manapun dalam sejarah Islam sebelum dan sesudahnya. Fakta bahwa Bani Umayyah menaklukkan sebagian besar Iberia hanya dalam waktu 4 tahun dengan beberapa ribu prajurit menandakan bahwa mereka mendapat dukungan